Halo Sobat Digi, pesatnya perkembangan teknologi informasi, terutama industri fintech atau financial technology, telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap gaya hidup dan perilaku masyarakat kita. Fintech diterima oleh masyarakat karena dapat menyediakan beragam layanan yang menarik, cepat, dan mudah digunakan oleh konsumen. Banyak sekali pilihan fintech yang tersedia di Indonesia. Buat kalian yang belum tahu, fintech di Indonesia kebanyakan adalah perusahaan fintech lending dan fintech payment. Tercatat pada Januari tahun 2021, perusahaan fintech payment di Indonesia ada 151 unit, sedangkan perusahaan fintech lending sebanyak 41 unit. Dari sekian banyak fintech yang ada di Indonesia, terdapat fintech legal yang diawasi oleh pemerintah, maupun ada juga fintech yang ilegal. Ini menjadi penyebab munculnya berbagai masalah dalam bidang teknologi informasi seperti keamanan dalam bertransaksi secara elektronik bagi konsumen. Oleh karena itu, saat ini diperlukan adanya regulasi untuk mengatur tentang jalannya fintech di Indonesia demi menjaga perlindungan terhadap para pihak yang menggunakan fintech. Nah, kalian tahu nggak sih regulasi-regulasi apa aja? Yuk kita bahas, apa saja sih regulasi fintech yang berlaku di Indonesia. Demi mendukung perkembangan dan inovasi fintech, Bank Indonesia mengeluarkan regulasi fintech yang menjadi acuan seluruh penyelenggara teknologi finansial di Indonesia. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan peraturan Bank Indonesia ini meliputi penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan pengawasan, larangan, serta sanksi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Terbitnya peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Di samping itu, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/PADG/PADG/2017 tentang ruang uji coba terbatas atau Regulatory Sandbox Teknologi Finansial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/PADG/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggara teknologi finansial. Selain peraturan di atas, terdapat juga beberapa regulasi fintech yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Di antaranya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang e-money, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 terkait penerapan standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 terkait sistem pembayaran. OJK sebagai pengatur dan pengawas kegiatan di sektor jasa keuangan juga mengeluarkan beberapa regulasi terkait fintech. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01 Tahun 2016 tentang layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi. OJK juga membuat aturan ini untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis, pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan fintech peer-to-peer lending. Pada intinya,
POJK ini bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang, dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan fintech. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepedulian saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan escrow account, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara fintech. Selain aturan ini, OJK juga mengeluarkan regulasi lain mengenai fintech, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK-01 Tahun 2018 terkait inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Yang kedua, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK-01 Tahun 2019 tentang mekanisme pencatatan penyelenggara inovasi keuangan digital. Yang ketiga, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Regulatory Sandbox. Yang keempat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK-02 Tahun 2019 tentang Pertunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital. Yang kelima, Roadmap Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020 sampai 2024. Yang keenam yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK-04 Tahun 2020 terkait penawaran efek melalui layanan urun dan berbasis teknologi informasi. Selain regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah, baik itu OJK dan BI, pemerintah Indonesia juga telah membentuk tim khusus untuk menangani masalah fintech di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, Pokja Sistem Pembayaran. Pokja ini membahas tentang penataan kembali struktur industri, memayungi ekosistem penyelenggaraan, dan juga ikut sosialisasi level teknis terkait penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang kedua ada gugus Tugas Perlindungan Data Pribadi atau PDP, yang memiliki tugas untuk melakukan pembahasan RUU PDP termasuk menampung aspirasi dari anggota AFTEK terkait standar industri mengenai perlindungan data pribadi. Yang ketiga ada Pokja Cyber Security, yang bertugas untuk melakukan pembahasan terkait keamanan informasi, salah satunya dengan penggunaan Indeks Keamanan Informasi atau Indeks KAMI yang telah disusun oleh BSSN. Yang keempat ada Pokja Government to Person atau G2P, yang baru-baru ini bersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan meluncurkan naskah kebijakan Policy for berjudul Modernisasi Government to Person melalui sosialisasi fintech di Indonesia. Dan yang terakhir ada Pokja Agregator, yang bertugas untuk menyusun web paper untuk studi model bisnis agregator. Jadi, pemerintah kita sudah berupaya menerbitkan berbagai regulasi dan tim kerja untuk memastikan fintech yang kita gunakan merupakan fintech yang legal. Tinggal kita sebagai konsumen dari fintech itu sendiri yang memastikan apakah fintech yang kita gunakan legal dan sudah terdaftar di OJK dengan mencarinya di website www.ojk.go.id. Atau kita juga menghubungi hotline kontak OJK di nomor 021 157. Dengan bersikap hati-hati, kita bisa membantu pemerintah untuk melawan fintech ilegal yang merugikan kita dan orang lain. Selain itu, dengan mengetahui dan mentaati regulasi fintech yang berlaku dapat meningkatkan rasa aman kita sebagai konsumen agar tetap nyaman dalam mengakses kemudahan fintech untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian suka dengan video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat Digi.